Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk dalam kebaktian kita bersama. Shalom dan selamat pagi pada hari ini. Kita mengucap syukur karena masih kita dapat bertemu dalam kebaktian pada tanggal 27 ini tahun 2020 yang terakhir dalam 2020. Jadi mari kita bersama-sama puji Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita masih dapat bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Mari kita teruskan kebaktian kita pada saat ini. Tuhan beserta kamu. Dan besertamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita dan selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian glory bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita bersalam dengan norma yang baru. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita.
tahu bahwa satu alasan kenapa kita berada di tempat ini pada saat ini, memilih untuk berada di sini, karena kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putus di dalam hidup kita. Amin. Hari ini mari kita nyatakan harapan kita, hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia adalah setia dan adil untuk segala perkara.
ya kita aman. Harapan kami hanya pada Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku ya Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus. Inilah harapan kami kepada Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah isi hati kami Tuhan kepada Engkau. Engkau lihat Tuhan kedalaman dasar hati kami. Inilah yang kami rindukan, Engkau bertakhta di dalam hati kami, menjadi satu-satunya yang utama di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan merasa aman hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapan kami hanya kepada Engkau. Percaya kami Tuhan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa hari ini bersama-sama. Bapa yang Maha Kuasa, yang anaknya Yesus Kristus dipersembahkan di Bait Suci dan menyelamatkan kemuliaan Israel dan terang bagi bangsa-bangsa. Perkenankan agar dalam Dia kami dipersembahkan kepada Engkau dan dunia mengembarkan kemuliaan-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 2 hingga 9. Mika pasal 5 ayat 2 hingga 9. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan Tuhan, nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sampai sekarang ini menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan akan menjadi damai sejahtera kepada Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dari 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Namrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun dari
daripada Tuhan seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing, domba, kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Demikianlah inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 21 ayat 19b hingga 25. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 19b hingga 25. Sesudah menyatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Tuhan sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Petrus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang akan memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu, khususnya untuk hari Minggu yang terakhir dalam tahun ini. Kami tetap berada di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan dibicarakan sebentar lagi melalui buku Mika, itu yang menjadi satu peneguh kepada kami, khususnya untuk iman kami, supaya kami tahu bagaimana menanti dan mengharapkan yang terbaiknya daripada Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus memimpin dan memberi pengetahuan kepada kami, supaya kami memahami, menerima dan mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini dengan tajuk hidup dalam penantian dan harapan yang berterusan. Saya kurang pasti adakah kamu suka menunggu ataupun menantikan sesuatu. Apakah yang sedang dalam hidupmu, mungkin dalam doamu, yang kamu sedang menunggukan jawapan. Menunggukan sesuatu bukannya satu kebiasaan, yang disukai oleh orang ramai. Khususnya untuk zaman sekarang, generasi sekarang, bukan saja generasi muda. Saya rasa yang berbeza umurnya pun mulai begitu. Kita kurang sabar untuk menunggukan sesuatu. Tapi ada yang sesuatu di mana kita terpaksa menunggu. Seperti yang mengandung. Kau tidak boleh bilang cepat sikit. Kalau cepat keluar itu dah sihat tu.
harusnya menunggu sekurang-kurangnya 9 bulan. Ada yang lebih awal sikit, mungkin 8 bulan. Kamu tidak boleh paksa dia supaya dia anakmu keluar cepat sikit. Kau terpaksa tunggu. Sebab itu sesuatu yang harus kita buat. Kadang-kadang kita pergi restoran, ya, yang adanya sekarang herannya orang pergi mereka kurang sabar. Sebab kalau mau tunggu mungkin akan yang bertemu di bawah matahari, bukan? Dulu beli nasi ayam semua berebut, ya, kau beri saja. Sekarang beri nasi ayam kalau berbaris. Sekarang di luar, sebelum kau beli itu suhu sudah naik. Yang sihat pun jadi dia sehat sudah. Kadang sebab begitu orang tidak mau jual nasi ayam itu untuk kamu. Kadang kita mau tanya, menunggu itu untuk apa? Saya masih ingat tahun ini di mana saya berperang ke Turki, saya terpaksa melalui satu proses penantian yang lama sekali. Dia hampir serupa dengan Jerusalem tu. Waktu sampai, sebab di sini saya terbang awal. Waktu itu sudah ada sikit-sikit COVID-19 lah. Jadi semua pun harus pergi awal, periksa dan sebagainya. Tidak semacam dulu. Jadi saya ambil penerbangannya pada jam 1. Saya bayangkan di sini saya sudah siap awal pagi. Nanti jam 11 ke lapangan terbang. Dan check-in, tunggu jam 1 lebih, terbang sampai KL jam 3 lebih. Sampai di KL saya sendiri saja. Sebab yang anggota-anggota lain dari gereja-gereja yang lain. Jadi di airport dulu, kalau di airport okey saja. Kau jalan-jalan, ada beli belah, itu kedai buka. Kau waktu bulan 3 tu di airport banyak kedai yang tutup. Mau cari makan pun susah. Terpaksalah apa saja yang ada makan saja. Lepas makan kau tidak boleh makan sampainya 4 jam 5 jam bah. Lepas makan dari airport KOI 2 sampai KOI 1 masih saya mau tunggu sampai jam 9:30 baru munculnya anggota-anggota yang lain. Sampai waktu itu iPad sudah habis charge, handphone sudah habis charge. Orang pun sudah, orang bilang battery low bah. Ini belum pergi itu, selama aku tunggu. Sampai anggota datang sudah, aku bersukacita untuk sementara sajalah. Sebab masih mau tunggu. Sampainya jam 1 pagi. Jam 1 tengah malam tu, 1 pagi. Jam 12 lebih. Mulai kita berbaris. Tunggu lagi. Tunggu check-in. Lepas check-in, masuk tempat sebelum boarding hall. Tunggu lagi. Naik pesawat, sampai masuk pesawat, tunggu lagi sebab ada delay. Nanti terbang di Tupai. Bukan Tupai yang di atas pokok tu ya. Hampir 5 ke 6 jam. Sampai Tupai check out, tunggu lagi untuk 3 jam. Bayangkan waktu itu sudah pagi di Tupai lah. Tapi di sini sudah aku pun dah tahu berapa jam sudah. Dari Tupai terbang sampai pergi mau 6 ke 7 jam lagi. Sampai airport di sana tunggu lagi. Tunggu semua clearance. Baru sampai bus, itu pun belum sampai Istanbul lagi. Hampir 1 hari sudah, lebih dari 1 hari. Barulah saya sampai ke destinasinya. Tapi adakah itu berbaloi? Berbaloi? Aku rela tunggu. Sebab itu sesuatu yang akan melihat satu impalan. Reward, impalan yang sangat baik. Waktu kita tunggu Yesus, kan Yesus telah dinubuatkan bahwa dia akan datang. Dia sudah datang buat kali pertama. Dan lepas tu Yesus kan diangkat. Dia bilang dia akan datang lagi. Waktu dia datang lagi adalah seperti waktu dia diangkat, dia akan datang dengan keadaan yang serupa. Dan dia akan menghakimi dunia ini. Dari sana lebih daripada 2000 tahun yang lalu, dia sudah bilang dia akan datang lagi. Belum sampai. Ini kita puas sudah tunggu nih. Itulah Alexander Dumas, dia mengatakan satu kekuatan kepada manusia yang paling kuat, adapun karunia yang paling kuat bagi seorang manusia adalah tunggu dan berharap. Saya rasa Kristen lagi unik. Itu luar biasa. Kita ni tunggu bukan tunggu 2 jam, bukan tunggu 24 jam.
Kita ni suruh tunggu berapa lama sudah? 2000 tahun. Tapi apa yang membuat kita tetap percaya kepada Tuhan? Sebab iman kita. Iman kita tahu apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia akan datang lagi. Orang bilang confirm, dia pasti akan datang. Dan ada yang masih hidup, seperti di Matius katakan, kalau dia masih hidup, dia akan nampak Yesus secara fisikal. Kalau yang sudah meninggal, akan dibangkitkan lagi. Pastinya, Yesus akan datang. Hari ini kita akan lihat dari Mika. Waktu nubuatan disampaikan di Mika adalah sebab dosa mereka. Mereka tidak mendengar dari Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Itu pun mereka cari raja yang lain untuk pertolongan. Mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Kalau anda yang ikut renungan tadi pagi, seperti Raja Asa, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Malah dia bersandar kepada Raja Aram. Dan sebenarnya orang-orang Yehuda sudah musnah. Tapi Tuhan yang memberi peluang kepada mereka. Tetap mereka tidak taat. Akhirnya nubuatan telah disampaikan bahwa mereka akan dibuang negeri. Yerusalem akan dibinasa oleh tentera Asyur. Dari Yoel dan Mika yang kita lihat bulan ini, pastinya itu mendatangkan satu kekhawatiran kepada kita. Tapi bagi orang Israel waktu itu, mereka tahu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ya semuanya akan terjadi. Kebinasaan akan terjadi, pembuangan negeri akan terjadi. Tapi apa yang dijanjikan, pastinya mereka akan kembali ke Yerusalem. Satu pembebasan akan terjadi kepada mereka. Penebusan kepada hidup mereka. Mereka sudah tahu, sebenarnya lah mereka harus tahu. Dari dulu waktu mereka menjadi hamba abdi di Mesir selama 400 tahun. Tuhan membebaskan mereka. Melalui siapa? Musa. Lepas tu kita lihat waktu mereka sesat di padang gurun selama 40 tahun. Siapa yang membebaskan mereka? Yosua. Yosua yang membawa mereka ke tanah perjanjian. Dari sana mereka memberontak lagi. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka berdosa lagi. Siapa yang membebaskan mereka sementaranya adalah hakim-hakim. Lepas tu ada raja yang datang. Antaranya yang paling best, Raja Daud. Ada raja yang buruk, ada raja yang bagus. Itu yang membuat mereka itu dibuang negeri. Lepas dibuang negeri, apa yang berbahasa? Tuhan yang janji. Mereka dikembalikan ke Yerusalem. Dari Yerusalem di sana hampir lebih dari 400 tahun. Dan setelah itu Yesus datang. Yesus yang menjadi penebus, Yesus yang menjadi pembebas yang sempurna. Apa yang berlaku di sejarah semuanya gambarannya. Di atas Yesus itu yang Tuhan Yesus katakan once and for all. Maksudnya satu kali dia telah membayar dan menebus kita daripada dosa. Siapa yang percaya kepada dia akan menerima hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Amin. Itu yang kita nantikan. Jadi hari ini kita akan lihat daripada Mika pasal 5 dua perkara. Yang pertama, Tuhan menjanjikan penyelamat. Penyelamat yang dijanjikan ini melalui Tuhan Yesus, Mesias. Ayat kedua, tetapi engkau, hai Bethlehem dan Bethlehem Efrata. Ini adalah, Bethlehem adalah kota yang kecil, yang sangat kecil. Saya pun kurang pasti macam mana saya gambarkan itu di kota yang di sini. Sebab kali pertama saya ke Bethlehem, saya sangka Bethlehem itu luar biasa. Kan tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saya penuh harapan saya sampai sana, saya sangka Bethlehem itu, tapi tempat itu, kota itu sekarang adalah dipenuhi oleh 90% orang Muslim. Tempat kelahiran Tuhan Yesus, 90% adalah orang Muslim di sana. Itu tempat pun kurang maju juga. Kali kedua kami ada kesempatan saya ada tinggal di sana untuk 2 hari. Saya pun sangka hotelnya adalah seperti kan Bethlehem kan, macam ya seharusnya macam hotel hari Natal lah.
Tapi sampai di sana, hotelnya tak setanding dengan KK punya. Sampah salap berlatar tempat, bangunan yang sudah bangun tapi belum siap, separuh begitu, ada itu besi-besi itu masih di atas bumbung tu. Wih, abang, ini kah Bethlehem? Dan di Alkitab katakan, Bethlehem tu walaupun dia dipanggil rumah roti, house of bread, Efrata maksudnya berkelimpahan. Tempat ini namanya luar biasa. Tapi dia kata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Bethlehem, waktu Yosua disuruh untuk membagikan tempat-tempat bagi semua suku kaum. Sebanyak 115 tempat. Kota besar, kampung kecil, diberi nama di antara 115 nama itu. Tapi dalam senarai itu tidak ada Bethlehem. Walaupun begitu penting, tapi Tuhan akan membangkitkan satu juru selamat, satu penyelamat dari tempat yang kecil itu, yang langsung di mana namanya tidak berada di senarai yang harusnya menjadi rasmi kepada orang-orang Israel. Tapi Bethlehem bangkitkan seorang yang di mana lepas itu di Matius pasal 2 ayat 1 hingga 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemungkinan besar di mana orang-orang Majus ini pernah membaca nubuatan ataupun catatan daripada Mika. Mungkin mereka terjumpa di perpustakaan dan di mana mereka terjumpa kenyataan ini bahwa seorang padamu, seorang yang akan memerintah Israel akan dibangkitkan. Dari sana mereka ikut dan dengan penunjuk daripada bintang itu, mereka datang untuk mencari Tuhan Yesus, Juru Selamat. Itu yang kita menanti-nantikan. Yesus yang telah dijanjikan, walaupun kita sudah puas menunggu selama lebih daripada 2000 tahun. Bukan kami sajalah, bukan kita sajalah, ada semua. Sepanjang Kristen, kepercayaan Kristen ini, kita sekarang ini masih menunggu. Dan saya percaya, sebab apa yang kita percaya, iman kita itu, tahunya Yesus yang dijanjikan akan datang lagi dan membawa kita dalam hidup yang kekal, yang sempurna. Apa yang kita alami sekarang belum sempurna lagi. Sebab kita masih berdosa, kita masih sedih, kita masih lemah. Sekarang kita masih dalam keadaan yang sulit sepanjang tahun ini. Sebab pandemik, kita masih manusia. Dan waktunya Yesus datang lagi, kita akan disempurnakan seperti dia. Dan mengalami hidup yang kekal itu. Amin. Dengan itu, jangan kita putus asa. Kita tidak harusnya berputus asa atas apa yang kita nantikan. Tahun ini kita telah banyak mendengar, banyak orang sudah berputus asa atas kehidupan mereka. Muda-mudi dimasukkan ke dalam, biasanya kita bangkit Bukit Padang lah, klinik ataupun hospital sakit jiwa tu. Anak-anak muda ini orang yang hebat belajar, keputusan pun baik-baik. Tapi sebab keadaan terkini yang membuat mereka tersinggung, keliru dan akhirnya mereka mengalami kesakitan jiwa. Banyak yang sudah ambil keputusan bahawa tahun 2021 pasti tahun yang lebih teruk. Tidak, saya tidak akan percaya itu. Sebab kalau kita menantikan Yesus, Yesus yang berserta dengan kita, sentiasa dia membawa sesuatu yang baik untuk kita. Walaupun keadaannya nampak
seperti sekarang agak buruk, agak teruk. Tapi sentiasanya pasti ada tujuannya kenapa Yesus buat demikian. Kenapa selama ini Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi. Dan buat kita tunggu dan menantikan jawaban apa yang kita doakan. Pastinya kita pernah berdoa, Tuhan ambil, bersihkan, hapuskan virus ini. Hapuskan pandemik ini. Supaya kita akan kembali kepada hidup yang biasa. Tapi Tuhan tukarkan itu menjadi hidup yang penuh dengan norma yang baru. Saya tidak nampak ini sebagai satu bencana. Tapi saya menambah ini adalah peluang. Peluang yang boleh kita mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Cuba kita imbas kembali. Kalau bukan perkara pandemik ini yang terjadi, adakah kita mengalami 1 tahun yang luar biasa? Bukan? Kita sentiasa tiap tahun adalah tahun yang biasa. Bangun pagi, gosok gigi. Lepas itu apa? Cuci muka. Selalu, ya kah? Ya, tak tahulah pakai baju. Ya. Kan hidup itu bosan. Kalau kita nampak ini adalah peluang, kita mengalami 1 tahun yang luar biasa. Sentiasa saya katakan kepada anakku, 20 tahun dari sekarang, saya boleh cakap dengan anak mereka lah, cucu saya, bahwa datukmu pernah berada di pandemik ini, pernah mengalami keadaan yang sebegini. Tak ada tu. Mungkin lepas ini dalam sejarah, inilah dalam sejarah. Dan Anda dan saya adalah dalam sejarah ini yang pernah mengalami keadaan begini. Itulah sebab saya lihat ini adalah peluang untuk kita mengalami sesuatu ataupun kasih karunia yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami sebelum ini. Itulah yang membuat kita, kalau kita tahu Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan, kita akan teruskan hidup kita ini penuh dengan kepercayaan, penuh dengan iman. Amin. Orang-orang Israel waktu itu telah dinubuatkan, mereka tahu tu dari buku Yesaya, dari nabi-nabi yang lain, mereka sudah tahu mereka akan dibuang negeri sebab mereka tidak dengar dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan ada yang sudah cakap bahwa mereka dibuang negeri 70 tahun. Apa yang membuat mereka menjadi orang-orang sisa itu? Yang tunggu sampainya 70 tahun dan kembali kepada Yerusalem. Inilah di mana mereka tahu ada seorang yang akan memerintah Israel, Mesias, penyelamat akan dibangkitkan. Bayangkan mereka di Babylon. Alkitab di Mazmur katakan, orang cabar mereka, nyanyilah lagu. Mereka bilang, macam mana saya mau nyanyi? Waktu saya lihat Yerusalem yang binasa, macam mana saya mau nyanyi? Mereka dengan keadaan yang sedih. Tapi apa yang membuat mereka teruskan hidup mereka di Babylon? Adalah mereka tahu janji ini. Mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Dan hari ini, kalau kita tahunya Yesus yang telah dijanjikan, penyelamat yang dijanjikan ini, akan datang lagi, kita akan penuh dengan iman, teruskan hidup kita. Kan? Amin. Yohanes pasal 7 ayat 41 ayat hingga 44. Yang lain berkata, ialah ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Kerana kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak kerana dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kalau kita salah paham dengan ini, ya memang dijanjikan seorang juru selamat akan datang dari kampung Bethlehem. Tapi kan Yesus waktu habiskan waktu, kebanyakan waktunya di Galilea. Yang adalah kita harus tahu adalah orang itu. Penyelamat itu yang akan dibangkitkan. Dari Bethlehem kah, dari Galilea kah, iman kita yang akan menentukan bahwa Yesus yang kita percaya. Sebab itu,
dengan kepercayaan begitu, kita tidak akan dipengaruhi. Kita tidak akan putus asa. Kita akan teruskan hidup dan terus menanti dan mengharapkan bahwa Yesus yang telah dijanjikan kepada kita, pasti Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Tapi kalau kita keluar daripada penantian ini, kita akan kehilangan keistimewaan itu. Biasa kan? Kalau kita lihat orang berbaris, 1 baris, 2 baris, 3 baris. Apa yang kita buat? Kita lihat. Kita baris di belakang, nanti itu lebih cepat kita, orang bilang cut queue. Kita tinggalkan barisan ini, pergi barisan itu. Sering tuh. Dulu, hampir tiap-tiap kali, kalau saya buat begitu, pasti kecewa. Kenapa? Saya berbaris di sini, saya lihat, itu pendek sih. Waktu saya masuk sini, dah lama ini tutup. Kaunter ini tutup. Dan terpaksa saya berbaris kembali ke barisan ini. Waktu saya kembali ini lagi jauh lagi. Jadi sekarang tak pernah saya cut queue tu. Pasti saya tunggu. Tak pedulilah kalau cepat aku tunggu. Macam orang bantu kereta sama juga. Terutama kalau di lintas sini, flyover kan. Lepas kau flyover di sini, kan empat lorong menjadi 2 lorong. Semua mau masuk. Ada yang teruk, dia masuk baru dia signal tu. Masih okey lah. Daripada masuk langsung nak signal tu. Ada yang agak baik sikit, dia signal baru dia masuk. Apapun, semua pun berebut. Dia masuk sudah, dia masuk lagi sini. Dah lama dia masuk lagi sini. Aku, alah. Apa bezanya tu? Sebab dah lama tu aku jumpa dia di lampu merah. Biasa tu. Dia cut tu, dia tinggal sana. Tuh, yang tadi itu. Kalau kita tahu bahwa di lorong yang kita tunggu itu, pasti akan membawa kita di destinasi, tak payah kita terburu-buru. Tak payah kita putus asa. Tak payah kita cemburu, kenapa dia lebih cepat sikit. Pastikan kalau kita dalam lorong ini yang menunggu, bahwa Yesus akan datang lagi, tetap di lorong itu. Jangan keluar. Kalau kita keluar, hilanglah segala usaha yang pernah kita menantikan. Amin. Kedua, kemenangan yang dijanjikan. Mika pasal 5 ayat 5 hingga 6, apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila dia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Tak payah kau cek siapakah 7 gembala dan 8 pemimpin itu. Banyak komentator, pengulas, ataupun pencerma cuba memberi pemahaman yang berbeza. Tapi yang pastinya, ada yang akan bangkit dan memberikan kemenangan itu. Mereka itu akan mensyukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Limnot dengan pedang Terunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila dia ini masuk ke negeri kita dan injak daerah kita. Amin. Kemenangan. Di dalam Yesus kita ada kemenangan. Itu sesuatu yang kenyataan. Tapi kita harus hidup seperti seorang yang ada kemenangan. Kalau yang pernah main bola kan, sukakah kamu ikut pasukannya yang penuh main sudah bilang kalah? Biasanya kita main-main Captain Boga apa, kita choose kan, choose. Lepas kau choose, kau tengok anggota kamu, oh kalah. Bilang, belum main kau bilang kalah. Ya, dulu kalau saya main, mereka suka ikut saya, sebab saya tinggi kan. Captain Boga itu saya begini habis. Apalagi kalau saya jadi goalkeeper, aku berdiri di atas kerusi, confirm dia kalah. Coba kau lompatlah. Saya sudah 6 kaki, tanpa ini 8 kaki, kerusi lagi 10 kaki. Coba kau lompat. Lompatlah. Kalau saya naik kerusi, confirm menang. Itulah sebab waktu cus, mereka cari saya. Kalau dia nampak saya, dia bilang, oh menang. Kalau dia nampak saya jadi lawan dia kan, mereka kalah. Aku bilang, main, kau bilang kalah. Dan tak ada orang pun suka pasukan yang kalah. Kan? Dan ada orang kata, aku penuh semangat sebab aku kalah. Dan orang begitu tu. Kita semua ni mau menang. Bukan main kasar lah. Kita menang dalam Kristus. Amin.
Hidup kita harusnya mempamerkan kemenangan dalam Kristus. Dalam keadaan pandemik ini, Kristen yang harusnya menunjukkan kepada orang lain. Dalam masyarakat ini, kita adalah kaum yang menang dalam Kristus. Kita tidak harus tunjukkan muka yang kecewa, adapun muka yang telah kalah. Kita belum kalah, kita pun tidak akan kalah. Amin. Tapi janganlah seperti orang yang takut sampainya. Ini kan virus ini kecil. Mata kasar kita tak boleh nampak tu. Mau pakai apa tu? Mikroskop. Ya, apa itu? Baru boleh nampak tu virus tu. Tapi membuat kita ini yang dalam Kristus takutnya sampai kita kadang-kadang bukannya kita tidak berjaga-jaga, kita menjaga-jaga, kita cuci tangan, pakai mask, masih. Tapi kita tidak harusnya takut. Amin. Saya bersyukur sebab waktu Christmas, gereja kita adalah antaranya serasa gereja yang dua siap. Gereja yang melangsungkan perayaan Christmas secara fisikal. Banyak yang tidak dapat sebab gereja tidak buka. Sebenarnya kalau kau datang gereja yang paling selamat tu. Bukan? Mana ada sentuhan tu. Kali terakhir kau sampai gereja, siapa yang sentuh kamu? Kecuali mamakmu lah. Saya tidak pernah capat tangan dengan kamu. Kasih jamuan kudus pun tidak kena kamu. Sampainya mic itu kita pakai, kita cuci. Pembacaan Alkitab tu, mic-nya di sana tu. Saya tidak akan sentuh, dia pun tidak akan sentuh saya. Kita ni selamat ni. Amin. Jadi saya mendorong kita semua, ambil ini sebagai satu peluang untuk mengalami kemenangan itu. Kemenangan tetap sudah janji, sudah ada. Tapi soalnya, adakah kita dalam proses kemenangan itu? Tak bagus kalau pasukanmu pasti menang, tapi kamu tidak berada dalam pasukan itu. Ya, saya suka main bola, basketball kah, football kah, bola sepak kah. Bola sepak yang paling saya suka lah, sebab peluangnya diberi untuk mengajar, melatih, sendiri main pun juga. Dan sentiasa saya mau pastikan diri, kalau ada pasukan yang menang, saya mau dalam pasukan tu. Tak bagus hanya duduk di depan TV, kan MU kan menang, apa gunanya? Tapi kalau saya berada di sini, perasaannya adalah jauh lebih baik. Dalam Kristus kita sudah menang. Kita harus tanya, bagaimana kita mau menang? Kita tidak akan menang dalam orang bilang pas-pas, adapun orang bilang nasib. Nasib, saya menang. Dalam Kristus kita tidak perlu nasib. Sedang dalam Kristus pasti kita sudah menang. Waktu Yesus mati untuk kita, Dia telah menghapuskan segala kuasa dosa di atas kita. Dalam Dia kita tidak akan dibinasakan, tapi akan hidup yang kekal. Amin. Kemenangan itu yang akan membuat kita teruskan supaya kita apa yang kita percaya, kita tidak akan kecewa. Di Yohanes pasal 16 ayat 31 hingga 33, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Katakan sama-sama, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Yesus telah mengalahkan dunia. Siapa yang percayakan Dia, kita juga mengalahkan dunia ini. Saya mendorong anda semua. Dalam tahun yang baru, kita akan menunjukkan satu hidup yang menang.
Sebab itulah kau lihat dia akan membangkitkan semangat dari kita kepada masyarakat ini. Kalau gereja, kalau Kristen sudah mulai merasakan kecewa dan seperti didewaskan, apakah harapan kepada dunia ini? Ya. Jadi saya mendorong kita semua, kita teruskan iman kita di dalam Tuhan dalam tahun yang akan datang. Dan itulah nanti akan diumumkan juga pada tanggal 31 kamu harus masuk dalam Facebook dan kita akan merayakan malam kesyukuran menjelang tahun baru. Dan kamu akan mendengar dari saya bahwa apa yang saya kongsikan, saya mengharapkan bahwa setiap jemaat akan berubah cara kita hidup dan harungi 2021 dengan penuh iman dan keyakinan. Sebab Yesus yang telah dijanjikan, dia juru selamat bagi kita, dan di dalam dia kita pasti sudah menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu daripada apa yang dijanjikan. Itu yang membuat kami dengan iman, kami masih menanti dan mengharapkan yang terbaiknya daripada Tuhan. Biar tahun yang akan datang, kami akan terus percaya bahawa dalam segala kehendak-Mu yang akan terjadi di bumi seperti di surga, pasti akan membawa satu berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Biar apa yang dijanjikan daripada penyelamat dan kemenangan ini, kami akan bawakan kepada masyarakat kami, supaya semua orang akan melihat di dalam Yesus, mereka akan mendapat satu harapan yang paling baik dalam dunia ini. Kami serahkan semua ini Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yesus. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari persilakan duduk. Jadi kita ada beberapa pengumuman yang kita mau memberitahu kepada jemaah, khususnya seperti yang sudah Kenan memberitahu, kebaktian menjelang tahun baru, kebaktian kesyukuran akan diadakan pada 31 hari bulan. Jadi masa jam 8 malam. Anda tidak perlu datang ke gereja, tetapi Anda boleh lihat dalam e-bulletin Anda ada disertakan di sana link atau pautan untuk Anda masuk untuk mengikuti kebaktian menjelang tahun baru ini dalam FB Live. Jadi kami mendorong anggota jemaah sila bersama-sama dengan kami pada waktu itu pada jam 8 malam. Untuk Anda yang sudah menulis nama Anda, memohon untuk menerima hadiah dari gereja pelitup muka, ya.
ada sudah yang mendapatkan pelitup muka. Selepas kebaktian ini Anda pergi ke J Center untuk mengambil pelitup muka Anda. Jadi maksudnya Anda yang sudah tulis nama sebelum ini ya. Jadi kalau nama Anda tidak pernah menyerahkan nama Anda memohon, artinya Anda tidak memohon, tidak ada. Hanya yang sudah memohon saja. Jadi silakan pergi ke J Center selepas kebaktian ini untuk mengambil hadiah Anda. Nah, kita juga ada kalender yang sudah diberikan. Kalau Anda rasa di rumah Anda ada beberapa keluarga dan Anda mau memberikan itu, sila ambil ya, boleh ambil. Masih banyak, jadi Anda boleh ambil untuk diberikan kepada ahli-ahli keluarga Anda yang mungkin tidak dapat hadir ke gereja hari ini. Jadi bawalah menurut keluarga yang bersama-sama dan tinggal bersama-sama dengan kamu pada bersama-sama dengan kamu. Untuk pengumuman selanjutnya, pejabat gereja akan tutup pada hari Isnin. Pejabat gereja akan dibuka pada hari Rabu. Jadi sembarang urusan, kalau Anda mau berurusan dengan pejabat gereja, datang pada hari Rabu dan hari-hari seterusnya. Jadi ini saja pengumuman. Sila perhatikan sendiri dalam e-bulletin Anda pengumuman di sana supaya Anda tidak terlepas pandang perkara-perkara yang penting. Jadi kita akan teruskan dengan doa syafaat. Mari kita bersama-sama untuk Ada satu perkara lagi yang sangat penting, khususnya untuk kita punya pemimpin Puan Maria. Nah, ini adalah mungkin minggu yang terakhir atau tahun depan masih dapat bersama-sama 3 hari bulan. Minggu yang terakhir. Tidak. Iya. Jadi kita mau jemput Kenan untuk memberikan sesuatu kepada Puan Maria sebagai penghargaan kita untuk pelayanannya di Gereja Good Samaritan beberapa tahun ini. Kita mau berdoa untuk Puan Maria. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas pelayanan daripada Puan Maria yang selama ini yang telah diberikan kepada Gereja Good Samaritan, yang kami dapat melihat dari pelayanannya, ketaatannya telah membangkitkan semangat yang lain dan menjadi teladan yang baik dalam melalui kepelayanan ini juga menjadi pekat kepada orang ramai. Biarlah waktu ini dia telah akan dipindahkan. Kami percaya bahwa Engkau akan terus membimbing dia di mana sejak dia pergi dalam gereja yang akan dia beribadah, dia akan teruskan pelayanannya yang akan memberkati masyarakat ataupun jemaat yang berada di gereja itu. Tuhan, kami berdoakan supaya dari perpindahan ini khususnya kepada keluarga yang akan menyesuaikan diri dengan cepat dan pekerjaan mereka akan diteruskan dengan kebijaksanaan dan juga berkat-Mu yang akan dicurahkan kepada mereka. Biarlah Engkau seperti selama ini yang telah memberkati dan membangkitkan, melatih dan membuat Puan Maria seperti seorang pemimpin yang seperti hari ini. Engkau akan terus memimpin dia dalam masa yang akan datang. Kami serahkan semua ini Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat ini. Kita bersama-sama berdoa untuk berdoa 4 perkara, baik kepada adik kita Remi. Saya diberi dengan pemahaman tadi kepada saudara Richard bahwa dia ada kemalangan. Jadi harus kita sama-sama untuk doakan dia semoga tiba dengan selamat di tempat ini kembali bersama-sama melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, kita harus
dukung dalam doa. Jadi mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini ya Bapa, kami kembali mengucap syukur bagi Engkau. Karena begitu besar kasih-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami ya Bapa. Pimpinlah kami ya Bapa di dalam setiap dengan langkah kehidupan kami. Di dalam setiap dengan langkah-langkah yang kami sudah lalui. Begitu kami bergembira bersama-sama dengan saudara-saudari kami merayakan hari Natal beberapa hari yang sudah berlalu. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami kembali datang merendahkan diri di hadapan Engkau oleh karena kemurahan-Mu senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa juga kepada kesyukuran kami, memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan dan perlindungannya sepanjang tahun ini ya Bapa. Kami bersyukur. Kami berdoa juga untuk gereja kami di dalam Good Samaritan ini, baik kepada gereja-gereja sedunia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, akan Engkau senantiasa memberkati buat anak-anak-Mu yang di dalam, yang mempercayai kepada Engkau dalam hidupnya. Agar Tuhan tetap menjaga mereka dengan selamat semasa mereka mencari Engkau ya Bapa di dalam hidupnya dan masuk sepanjang dalam hidupnya untuk memberi dengan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami berdoa juga diosis kami untuk Komisi Melta, Thais dan semua patri dan pastor di seluruh diosis. Sementara mereka bersiap sedia menyambut tahun baru yang menjelang tiba dan menghadapi cabaran yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu, akan kami dapat melaluinya semuanya. Begitu juga ya Bapa di dalam negara Malaysia ini ya Bapa. Kami berdoa agar pertolongan Tuhan untuk semua di dalam gereja seluruh negara untuk bersiap sedia dan menghadapi cabaran di dalam 2021. Kami berdoa untuk semua pemimpin negara dan negeri agar mereka terus bekerja sama dan berhikmat dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Kami berdoa untuk mereka yang berada di jabatan kesehatan dan jabatan-jabatan lain yang berkaitan agar tetap sehat dan kuat ketika mereka meneruskan usaha untuk menangani COVID-19. Kami berdoa perlindungan Tuhan atas mereka dan keluarga masing-masing. Semoga mereka tetap diberkati dan dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Terlebih juga ya Bapa buat hamba-Hamba-Mu yang dapat melayani Engkau pada hari ini. Karena Engkau sudah melayani hingga pada saat ini juga ya Bapa. Menaburkan dengan segala berkat di dalam hidupnya.
sehingga kami juga bersama-sama menerima atas berkat daripada Engkau sendiri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga ya Bapa kepada saudara kami Remy. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau setiap apa yang dia alami di dalam kemalangan ini di Kiningau. Kami berserah Tuhan agar setiap dengan kesehatan dan di dalam hidupnya Engkau tuntut ya Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu, akan dia kembali bersama-sama kami kembali menyaksikan kesaksian-kesaksian di dalam hidupnya. Atas dengan berkat ini buat saudara kami Remy. Semoga tiada apapun menjadi masalah, kiranya Engkau bercampur tangan Tuhan. Tuhan, buat ini ya Bapa kepada saudara-saudara kami yang lain. Baik keluarga-keluarga kami Tuhan, yang belum sempat bersama dengan kami, akan tahun di akan datang ini, akan kami kembali bertemu, berduyun-duyun di hadapan-Mu, oleh karena kerinduan mereka dan kemurahan Tuhan kepada mereka akan mengingatkan kembali di dalam situasi hidupnya ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu agar Engkau senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami masing-masing, akan kami senantiasa tetap setia dan bersyukur bagimu dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena demikian Allah mengasihi dunia dan sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Angkatlah hatimu adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh kuasa Roh Kudus Dia mengambil sifat kami dan dilahirkan oleh anak darah Maria.
sebab dia sendiri tanpa dosa, dia sanggup membersihkan kami daripada seluruh kejahatan. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari persilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hati dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberi kamu dalam kehidupan yang kekal.
Kaulah harapan dalam hidupku. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mau menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih anaknya Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Di dalam Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin. Dari